Di sambungan Skype, kita sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi di Seoul, Korea Selatan. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat siang. Baik, Pak, bagaimana sebenarnya kronologis tibanya sejumlah anak buah kapal warga negara Indonesia ini di Busan dan akhirnya kisah mereka terungkap setelah diangkat oleh salah satu stasiun TV di Korea Selatan? Ya tentunya kita semua prihatin ya dengan situasi ini. Dan tentunya juga pemerintah Indonesia termasuk dalam hal ini KBRI Seoul terus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Yang bisa saya laporkan bahwa kami di KBRI Seoul sudah mengikuti peristiwa ini sejak cukup lama, sejak beberapa bulan, dan kita terus menanganinya. Tetapi memang pada tanggal 23 April itu ada kapal yang merapat di Pelabuhan Busan yang antara lain menurunkan 15 orang ABK WNI yang bukan awak kapal itu tetapi berasal dari kapal yang lain. Karena itu 15 ABK ini dianggap sebagai penumpang. Dan oleh karena itu sesuai dengan prosedur karantina yang berlaku pada masa pandemi COVID-19, mereka diwajibkan karantina, isolasi selama 14 hari. Jadi ditempatkan di satu hotel di kota Busan. Kita terus berkomunikasi dengan mereka. Pada masa inilah kemudian ada satu dari 15 orang ini yang sakit. Kita bawa ke rumah sakit di Busan dan kemudian ternyata yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 29 April dan kami sedang mengurus jenazahnya dan akan kita pulangkan secepat mungkin. Sementara yang 14 WNI lainnya yang dalam karantina inilah yang mereka menyampaikan keluhan pengaduan ya kepada beberapa pihak, kepada kami juga. Tapi mereka juga cerita kepada beberapa LSM dan pengacara pro bono yang ada di Busan. Dan kemudian kasus ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di kota Busan. Nah, memang kemudian pada hari Selasa yang lalu, malam hari, salah satu televisi di Korea Selatan mengangkat berita ini, yaitu MBC ya. Dan kemudian karena berita ini kan bahasa Korea, kalau kami sih di KBRI mengikuti, tetapi kemudian pemberitaan itulah yang diulas oleh seorang YouTuber yang cukup terkenal di Indonesia, orang Korea yang berbahasa Indonesia, ya Hansol. Jadi itulah yang kemudian menjadi viral dan menjadi pemberitaan sekarang. Tetapi yang saya bisa sampaikan bahwa kami di KBRI Seoul beserta Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Beijing yang terkait, kita sudah terus berkoordinasi dan menangani permasalahan ini. Ya. Baik, Pak Umar, apakah ada keterangan dari para ABK ini? Mengapa kemudian mereka dipindahkan ke kapal lain dan akhirnya kapal itu bersandar di Busan? Dan kondisi mereka secara fisik bagaimana ketika didampingi oleh pihak kedutaan, Pak? Yang akhirnya salah satu diantaranya sakit dan meninggal dunia. Kalau yang sakit memang sejak turun dari kapal sudah sakit. Ya. Tapi yang 14 yang lain semua sehat. Dan juga ketika 15-15-nya dilakukan tes COVID-19 sudah dinyatakan negatif semua. Mereka sampai hari ini semua yang 14 dalam keadaan baik, sehat. Hari ini pun masih ada pertemuan lanjutan antara mereka 14 orang ini dengan tim kami, tim KBRI yang sedang berada di Busan dan dengan otoritas penegakan hukum setempat. Baik. Ada setidaknya dua isu yang kemudian disorot, masalah pelarungan yang memang diakui secara dunia internasional, tapi ada syarat tertentu dan diduga ini dilanggar oleh pihak perusahaan kapal. Yang kedua adalah masalah dugaan eksploitasi, bagaimana mereka bekerja selama hampir 30 jam dan tidak mendapatkan konsumsi makanan atau minuman yang layak. Bagaimana keterangan dari para ABK, Pak?
Ya ini memang hal-hal ini yang mereka adukan dan ini yang sekarang sedang ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Baik, tapi temuan awal sejauh ini hasil investigasi sementara ini seperti apa, Pak Dubes? Untuk saat ini saya belum bisa sampaikan ya. Kita tunggulah sampai yang resminya sudah ada. Baik, apakah sudah juga diketahui nama perusahaan pemilik kapal ini? Apakah ini termasuk salah satu perusahaan besar di Cina? Sudah semua perusahaan pemilik kapalnya yang ada di RRT, lalu juga perusahaan-perusahaan yang jasa pengiriman tenaga kerjanya yang berada di Indonesia, juga agen-agen dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berada di Korea Selatan. Kita semua ada datanya sudah. Bagaimana dengan hak-hak warga negara Indonesia yang diinformasikan oleh rekan mereka meninggal dunia dan kemudian dilarung? Bagaimana Anda berkomunikasi juga dengan pihak keluarga? Apakah itu menjadi respon dari proses investigasi yang berlangsung? Ya, ini juga sedang kita tindak lanjuti. Komunikasi dengan keluarga sudah kita lakukan semuanya dari KBRI. Baik, terakhir Pak Dubes, ini kemudian membongkar kisah yang sebenarnya sudah banyak kita mengetahui bagaimana warga negara Indonesia bekerja sebagai anak buah kapal mendapatkan eksploitasi ketika mereka bekerja di sejumlah kapal-kapal asing. Apakah ini kasus pertama yang terjadi yang kebetulan bersandar di Korea Selatan atau ada temuan kasus serupa yang mirip seperti kasus ini di mana WNI akhirnya dilindungi oleh kedutaan di Korea Selatan? Ya, dari waktu ke waktu pasti ada ya kasus-kasus yang menyangkut hak-hak warga negara kita yang tidak dipenuhi dan kita dan dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia dimanapun mereka berada tentu pasti kita selalu bantu. Prinsip kita selalu kepedulian dan keberpihakan. Baik, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Pak Umar Hadi. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami dan klarifikasinya untuk siang ini. Selamat siang.